Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan kita minta pertolongan Roh Kudus untuk bisa memahami apa yang kita baca, akan memampukan kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Bacaan terambil dari Kisah Para Rasul 15. Saya beri judul Sola Scriptura, Sola Fide, Sola Scriptura, dan Sola Gratia. Demikian pembacaan dari Kisah Para Rasul 15 dengan perikop sidang di Yerusalem. Ayat 1. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kekristenan semakin berkembang, kekristenan harus beradaptasi, katakanlah dengan dinamika yang terjadi. Gereja pada saat itu semakin berkembang. Banyak orang-orang Farisi yang kemudian percaya kepada Kristus. Selain itu juga banyak sekali orang-orang di luar masyarakat Yahudi yang kemudian juga percaya kepada Kristus. Ini adalah sebuah dinamika, dan gereja mau tidak mau harus mengantisipasi banyak hal seperti itu. Salah satu yang terjadi pada saat itu dalam perkembangan dinamika gereja adalah ketika masyarakat non-Yahudi percaya kepada Yesus Kristus, maka beberapa orang yang semula orang Farisi yang menjadi percaya datang ke sana dan mengingatkan kepada orang-orang di Antioquia bahwa mereka harus disunat supaya selamat. Tetapi Paulus dan Barnabas mengingatkan dengan keras bahwa tidak demikian halnya, karena keselamatan didapat oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus bukan karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat, sebagaimana yang kita tahu, adalah semacam cermin yang menolong kita untuk melihat bahwa dalam hukum Taurat di sana kita melihat karakteristik Tuhan. Karakteristik Tuhan yang kudus, karakteristik Tuhan yang benar. Dan ketika kita menerima hukum Taurat, kita disadarkan bahwa kita semua orang berdosa yang tidak layak diselamatkan. Jadi kalau kita diselamatkan, itu bukan karena perbuatan-perbuatan kita, bukan karena kita melakukan hukum Taurat. Betul, Yesus mengatakan bahwa kalau perilaku kita, kelakuan kita tidak lebih baik dari ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, kita tidak akan dapat selamat. Yang dimaksudkan Yesus adalah bahwa keselamatan kita, atau yang dimaksudkan juga oleh Paulus dan Barnabas, adalah keselamatan kita semata-mata kasih karunia dan karena iman kepada apa yang dikerjakan Tuhan melalui Yesus Kristus. Itu sebabnya kemudian Paulus datang dan Barnabas ke Yerusalem. Di sana mereka bersidang sampai kemudian Petrus sendiri angkat bicara di sana, mengatakan bahwa Tuhan menghendaki keselamatan ini bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi keselamatan itu memang dirancang Tuhan untuk orang-orang di luar warga Yahudi. Petrus membuktikannya dengan pelayanannya kepada Cornelius. Satu kali ketika dia sedang berdoa, dan sesudah dia berdoa dia merasa lapar, lalu Tuhan memberikan sebuah visi kepada dia, memperlihatkan satu bentangan kain, dan di dalamnya ada berbagai binatang yang dalam adat istiadat Yahudi adalah binatang haram. Dan Tuhan meminta sembelih dan makan. Petrus mengatakan tidak Tuhan, karena itu adalah binatang-binatang haram. Lalu keluar perkataan dari Tuhan sendiri, apa yang tidak diharamkan oleh Tuhan, jangan kamu haramkan. Kemudian Petrus menerima sebuah konfirmasi bahwa apa yang dimaksud Tuhan adalah ketika orang datang menjemput dia ke rumah Cornelius, yang jelas bukan orang Yahudi. Ketika Petrus sedang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, keluarga Cornelius dilawat oleh Roh Kudus. Itu sebuah kenyataan yang
memperlihatkan kepada gereja bahwa Tuhan juga melawat orang non-Yahudi. Bahkan Roh Kudus diberikan kepada mereka ketika mereka percaya kepada Kristus. Jadi tidak ada yang perlu ditambahkan pada iman kepada Yesus. Tidak perlu ada perbuatan-perbuatan baik yang mendahulunya supaya kita selamat. Kita selamat bukan karena perbuatan baik kita. Kita selamat karena iman kepada Kristus. Lalu perbuatan baik itu apa? Perbuatan baik bukan dikerjakan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi perbuatan baik kita lakukan karena kita sudah mendapatkan keselamatan. Itu menjadi bukti bahwa kita percaya kepada Kristus dan kita mematuhi semua ajarannya. Yesus adalah sumber segala kebaikan dalam hidup dan pelayanannya. Yesus Kristus memperlihatkan kepada kita apa yang dikerjakannya, belas kasihan kepada orang-orang yang tertindas, belas kasihan kepada orang-orang yang berdosa, dan keselamatan tidak didahului oleh sebuah tindakan-tindakan untuk semacam menyogok Allah supaya selamat. Kemudian akhirnya nanti dalam bacaan kita ini disepakati bahwa betul Tuhan ternyata menghendaki keselamatan bangsa-bangsa non-Yahudi. Itu sebuah dinamika bagi gereja. Gereja harus mengadakan kontekstualisasi ketika mereka melayani jemaat-jemaat yang punya latar budaya berbeda. Tapi satu hal yang penting adalah, poin pentingnya yang mendasar adalah bahwa iman kepada Yesus yang menyelamatkan. Bahwa tambahan-tambahan lain yang terjadi di hukum Taurat sendiri sebenarnya itu memperlihatkan sebuah dinamika bahwa masyarakat Yahudi pun sejak zaman Musa sampai kepada zaman Yesus melayani, mereka melakukan dinamika. Bagaimana mereka menafsirkan, bagaimana mereka memahami hukum Taurat. Tapi Yesus datang bukan untuk menghilangkan hukum Taurat, tapi menggenapinya. Menggenapi dalam arti mengembalikan hukum Taurat pada makna yang sesungguhnya. Tambahan-tambahan yang dilakukan sepanjang dinamika masyarakat Yahudi memahami hukum Taurat itu yang kemudian direvisi ulang oleh Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah selamat ketika kita percaya kepada Kristus Yesus, dan kita tidak perlu menambahkan hal-hal selain iman kepada Kristus untuk memperoleh keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami sudah diselamatkan karena iman. Dan itu semua adalah kasih anugerah Tuhan. Itu bukan hasil usaha kami, itu bukan pekerjaan kami. Jadi kami tidak dapat memegahkan diri ketika kami menerima keselamatan. Kami bersyukur, dan biarlah hal itu menolong kami juga memahami bahwa Tuhan menghendaki orang lain diselamatkan sebagaimana kami sudah diselamatkan. Tolong kami dengan pertolongan Roh Kudus untuk menjadi saksi bagi orang-orang lain. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.